Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang pernah saya kontenin di sebelumnya, channel Bukan Budak Yaman ini sepertinya memang sudah jadi spesialis menceritakan kelakuan-kelakuan negatif oknum-oknum Habib atau beberapa oknum Habib. Dibuat konten yang dia kemas dengan katanya bentuk edukasi. Seperti itu katanya. Kenapa saya bilang channel ini spesialis bercerita tentang kelakuan dari kalangan habaib yang dianggapnya negatif? Karena Anda bisa lihat sendiri, mayoritas kontennya itu, mayoritas konten-kontennya itu isinya ya kayak gitu semua. Alasannya sebagai edukasi kepada masyarakat, katanya seperti itu. Oke lah, kalau tujuannya memang baik dan dengan cara yang baik, kemudian dengan narasi yang baik, tentu itu gak masalah. Tapi masalahnya dia masih mengait-kaitkannya dengan nasab habaib, sehingga terkesan mau menjatuhkan semua habaib agar nasabnya memang layak tidak dipercaya sebagai dzurriyyah Nabi. Padahal antara perilaku dengan nasab itu sama sekali tidak ada korelasinya, tidak ada hubungannya sama sekali. Cuma sayangnya kali ini dia salah sasaran tembak. Pengennya untuk menjatuhkan kalangan habaib yang dianggapnya bermasalah, berkelakuan menyimpang dan jangan dipercaya, tidak layak dipercaya. Tapi ternyata yang diserang malah salah satunya bukan Habib. Saya mau membacakan dulu postingannya, hitung-hitung buat nambah durasi waktu konten ya, sambil Anda lihat foto-foto yang ada di postingannya ini. Wali Majeduk Indonesia sudah dipersetkan ini dari Majeduk menjadi Majeduk. Jadi kelihatan banget kalau mau merendahkan atau meremehkan. Kalian pernah lihat Khabib ODGJ gak? Kalian nggak akan menemukannya, karena ketika ada Khabib ODGJ langsung di branding sebagai wali kejuduk, wali kutub yang hanya ingat Allah. Tapi dengan rokok dia ingat, dan herannya masih banyak yang percaya dengan isu kencing wali kejuduk ini baunya wangi. Gampang sekali masyarakat Indonesia didoktrin seperti itu, miris. Khabib Yahudi Ashkenazi sangat berbahaya buat bangsa ini, menyesatkan. Jadi dibilang Majeduk, ODGJ, kejuduk, kemudian juga dibilang Yahudi, dibilang menyesatkan. Pokoknya kata-kata yang tidak sopan, merendahkan, diarahkan kepada kalangan Habib yang ia posting itu, kalangan Habib yang ada di postingannya itu. Jadi gambar nomor 1 itu adalah Habib Bakar bin Abu Bakar As-Segaf asal Gresik, Jawa Timur. Saya jelaskan dulu ya, siapa-siapa orang itu, walaupun tidak banyak yang mau saya jelaskan. Yang nomor 2 itu adalah Wansehan atau Habib Saihon bin Mustafa Al-Bahar asal Jakarta Selatan. Dan foto yang ketiga atau yang saya tandai itu adalah Gus Ja'far atau Gus Jafar dari Gondang Wetan, Pasuruan, Jawa Timur. Beliau ini bukan Habib, bos. Ya, beliau itu bukan Habib. Beliau itu adalah putra bungsu dari Kiai Soleh, pengasuh pesantren Sabilul Muttaqin di daerah Pasuruan. Saya perjelas lagi ya, Gus Jafar itu bukanlah seorang Habib, bukan dari kalangan Balawi, melainkan putranya Kiai. Kiai bagi kelompok kalian, bagi kelompok pembata nasab ya, itu adalah pribumi, bukan imigran Yaman atau habaib. Gimana bro? Kok sampai salah sasaran tembak ini? Ini Gus, anaknya Kiai. Kok malah diikut-ikutkan? Mau nyerang habaib, anak Kiai yang kena ini. Tapi perihal soal Gus Jafar, memang sebagian masyarakat Pasuruan atau wilayah yang lain bahkan itu menganggap Gus Jafar adalah sebagai wali Majeduk. Cuma di sini saya gak mau membahas hal itu secara spesifik. Saya juga gak mau mengomentari dua sosok Habib dan termasuk Gus Jafar perihal tingkah laku mereka dan benar tidaknya mereka adalah seorang wali Allah atau orang-orang wali min auliyaillah. Anggaplah itu cuma soal kepercayaan masing-masing.
Jadi mau percaya mereka itu adalah wali, silahkan. Yang mau nggak percaya mereka wali, dipersilahkan. Itu nggak ada paksaan. Tapi kalau mereka dibilang adalah ODGJ sampai menggunakan narasi merendahkan mereka, tentu ini saya nggak sepakat. Mau bilang ODGJ atau orang gila pun, wong narator channel bukan budak Yaman itu, saya yakin dia nggak tahu dengan pasti bagaimana secara medis orang-orang seperti itu, kondisi kejiwaannya itu bagaimana. Dan kalau ternyata mereka wali, kalau misalnya sampai gila, majnun, tapi itu kegilaannya adalah akibat sangat cinta kepada Allah, oleh Allah ditarik kesadarannya untuk dekat dengan Allah, bukan gila kayak ODGJ pada umumnya. Kan sering kita dengar banyak wali-wali terdahulu itu tingkah lakunya memang tidak jauh seperti ketiga orang ini atau ketiga tokoh ini. Atau wali-wali seperti ini, wali-wali yang nyeleneh-nyeleneh seperti ini disebut wali majdub. Itu pun kalau kalian percaya bahwa mereka itu adalah wali Allah. Jadi sedikit saya jelaskan tentang wali majdub terlepas dari ketiga tokoh ini ya. Wali jadab itu memang nyata adanya, dan memang kelakuan wali-wali majdub itu seringkali di luar orang normal, seperti orang gak waras. Bahkan secara zahir tampak ada yang sampai melakukan maksiat. Dan memang wali itu bisa melakukan kehilafan karena status wali itu masih mahfud, tidak akan menjadi maksum. Beda dengan nabi, yang maksum itu adalah para nabi, khusus para nabi. Kalau wali masih mahfud, jadi masih bisa melakukan dosa. Kalau nabi tidak pernah melakukan dosa atau kesalahan. Seperti itu. Perihal ini saya mau menyampaikan yang saya ambil dari kitab Inaratud Duja, yang artinya begini. Dan serahkanlah kepada Allah urusan orang-orang jadab, namun ingkarilah perbuatan-perbuatannya yang tidak sesuai dengan perintah Allah. Jangan sampai kita membenarkan perbuatan maksiat meskipun lahir dari orang jadab, karena hal ini sebagai bentuk menjaga syariat Allah. Syekh Ibnu Tilmisani pernah berkata, jangan kau cela orang yang sedang dimabuk cinta, karena ia itu bebas dari tuntutan syariat. Syekh Muhammad Husain bin Ali Al-Maliki juga berkata, mereka melakukan maksiat, para wali majdub ini melakukan maksiat karena mereka tidak bisa menghindar, ibarat orang yang terpelanting dari tempat yang tinggi. Jadi intinya, seandainya ketiga orang yang disampaikan dengan kalimat-kalimat yang tidak sopan plus merendahkan, yang dilontarkan atau diposting oleh channel Bukan Budak Yaman ini ternyata adalah orang-orang yang jadab atau wali majdub yang sesungguhnya ya, maka ketika pada dohirnya mereka melakukan maksiat atau melanggar aturan agama, kita wajib gak setuju dengan perbuatan maksiat tersebut. Tidak setuju, tidak boleh setuju dengan perbuatan maksiatnya, tapi tetap kita gak boleh membenci, mencela dan merendahkan pribadi mereka. Ya bisa dipikir, kepada orang biasa saja yang bukan wali kita gak boleh membenci dan mencela pribadi orangnya, apalagi kepada mereka yang ternyata adalah wali-wali Allah. Jadi hati-hati ya, jangan sok keras pada kalangan habaib sampai merendahkan mereka secara membabi buta, yang akhirnya keliru orang, dikiranya Habib ternyata bukan Habib. Kemudian untuk tahu informasi-informasi tentang ketiga beliau-beliau ini, karena beliau ini sudah masyhur ya, orang-orang terkenal, yakni Habib Bakar, Habib Sehan, atau Wan Sehan, dan Gus Jafar. Itu Anda bisa lihat di media-media online. Di situ akan ada cerita-cerita tentang keanehan-keanehan atau karomah dari ketiganya, yang memang mereka ini sudah lama dikenal. Ya katanya dikenalnya itu sebagai wali majdub. Tapi sekali lagi terserah mau percaya atau tidak dalam hal kewalian mereka. Cuma lucu saja, mau nyerang Habib sampai dibilang Yahudi, nggak taunya pribumi dan anaknya kiai. Gimana pendukungnya Pak Imad ini? Makanya kalau nggak ngerti apa-apa itu sebaiknya diem aja.
Itu lebih baik daripada bicara yang akhirnya jadi memalukan begini. Tapi kayaknya emang gampang kalau jadi YouTuber yang menjadi pendukungnya Pak Imad. Cukup dengan modal PD, tinggal nyap-nyap, langsung banyak viewernya. Coba lihat saja di konten-kontennya itu, banyak viewernya. Meskipun ya Anda lihat sendirilah bagaimana orangnya, bagaimana kualitasnya. Saya bukan merendahkan pribadinya, tapi Anda bisa lihat sendiri bagaimana kualitasnya, dilihat dari konten-kontennya itu. Kemudian perlu diingat, kita habaib, kiai, keturunan kiai, wali songo, dan keturunannya, itu semuanya adalah saudara. Sebangsa, setanah air, lebih-lebih saudara seagama. Al-muslim, akhul muslim, sesama muslim itu bersaudara. Jangan sampai kita dipecah belah oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab gara-gara narasi oknum tersebut yang memprovokasi, mencela, dan mengajak untuk membenci mereka. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.